Pemirsa, setelah melewati proses persidangan, Hakim Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak gugatan Prabowo Hatta. Keputusan MK yang memenangkan pasangan Joko Widodo Yusuf Kala turut menggairahkan investasi di sektor keuangan. Para pelaku pasar keuangan merespon positif hasil keputusan MK yang mencerminkan harapan publik, sekaligus mendukung KPU untuk kemenangan Jokowi Kala. Hal itu ditandai dengan pergerakan indeks harga saham gabungan yang cenderung menguat pada level 5.206 poin, dengan arus modal masuk masih cukup deras. Menurut Menteri Keuangan Khatib Basri, tingkat kepercayaan investor masih cukup tinggi, meskipun ada sedikit kecemasan terhadap gejolak politik terkait keputusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa hasil Pilpres. Kepercayaan investasi itu tercermin dari minat investor terhadap surat utang global berdenominasi euro, yang mengalami kelebihan permintaan hingga 7 kali dari penawaran sebesar 1 miliar euro. Indikator lain adalah penyerapan surat utang negara yang mencapai 15 triliun rupiah. Saya lihat sih marketnya stabil di dalam beberapa waktu hari terakhir di 11.6, kadang-kadang naik sedikit 11.7, balik lagi ke 11.6. APBN kemarin juga habis diumumin, ingat tahun lalu kan, waktu current account deficit diumumin, APBN diumumin, rupiahnya ini kan, sekarang jauh relatif lebih stabil, even padahal current account defisitnya 9,1 loh. Ya. Jadi kalau dilihat sebetulnya sudah di price in mestinya. Ya mestinya sih saya berharap nggak ada apa-apa. Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo mengatakan investor pasar keuangan lebih mencermati terhadap situasi politik dalam negeri ketimbang kenaikan suku bunga The Fed serta defisit neraca berjalan dan neraca pembayaran. Sebab kenaikan suku bunga The Fed relatif lebih bisa diprediksi dibandingkan respon akibat keputusan MK terkait sengketa hasil Pilpres. Hal itu terlihat dari tekanan yang masih dialami nilai tukar rupiah yang bertengger di level 11.700 rupiah per dolar. Namun BI yakin fundamental rupiah akan terus membaik seiring perbaikan ekonomi global, demikian pula defisit transaksi berjalan yang diproyeksikan turun di bawah 3,3% dari produk domestik bruto. Rizky Syarif, Yanuar Ratmansyah, Berita 1, Jakarta.